Ya. Ini contoh klon api. Klon api nih ya. Besar-besar. Luar biasa ya. Walaupun usianya baru 2,5 tahun. Keunggulan api ini walaupun udah tua dia tetap bunga banyak. Jadi wajib adalah di dalam satu kebun itu klon PB01. Nah, ini hari ini kita berada kembali di salah satu kebun miliknya teman kita nih, petani muda, petani milenial, Mujaqir. Salah satu kebun kakao beliau. Ini kita lihat lahannya luar biasa bebatuan, tapi memang betul-betul semangat yang luar biasa. Tapi setidaknya kita memperlihatkan, memberi bukti bahwasanya inilah walaupun pegunungan, lahan bebatuan, kebun tak ada hujan, tapi kita lihat tanaman kakaonya memang luar biasa. Ini kita berbincang-bincang langsung dengan beliau, mungkin bisa mendapatkan inspirasi atau informasi yang berharga bagi teman-teman petani dimanapun berada, khususnya di wilayah Kota Sabang. Nah, ini Mujaqir, ini ada berapa luasan lahannya nih, Mujaqir? Luasan penanaman kakao ini semuanya 2 hektar, Pak. Lahannya lebih kurang 2 hektar ya. 2 hektar. Untuk jumlah tanaman kakaonya 1.700 batang. 1.700 batang ya. Ini kan kita lihat berbagai tanaman nih ada di sini nih. Dari tanaman pisang, ada juga beberapa tanaman alpukat, ada juga tanaman cengkeh. Kenapa memilih komoditi tanaman kakao yang menjadi prioritas nih, Mujaqir? Ya, kok tanaman kakao kan penghasilannya bisa kita bilang per minggu dia. Saat panen berarti penghasilan kakao lebih menguntungkan daripada komoditi yang lain. Cengkeh panennya tahun sekali, kok panennya berarti 1 minggu sekali. Oh, rutin ya. Itu penghasilan kakao tidak jauh kalah dengan cengkeh, bahkan lebih tinggi penghasilan kakao. Apalagi saat ini harga pun sudah tinggi sekali harga kakao di Sabang. Untuk fermentasi 130 per kilo. Kalau yang biasa konvensional berarti 7. Sangat menjanjikan ya di Sabang. Walaupun ada tanaman apokat, apakah cengkeh, tapi pola tanam tetap kita atur. Pohon kakao sama kakao 3 meter, habis itu apokat sama apokat itu mencapai 12 meter. Berarti tetap komoditi kakao yang menjadi prioritas di kebun ini ya, Mujaqir. Untuk klonnya ini, Mujaqir, apa-apa aja yang ada di lahan kita nih? Ada ini MHP ya, keunggulannya buah sangat besar. Bijinya pun besar, produksi per pohonnya lumayan banyak juga. Bahkan 10 buah kakao ini mencapai 1 kilo kering. Jadi dari beberapa klon yang dibudidaya di sini, ini yang paling bagus ya, Berarti klon-klon lainnya nih, klon apa aja nih yang ada di kebun kita? BB, habis itu M01, M02, Sulawesi, TSH ada juga. Di beberapa klon ini, rekomendasi klon yang terbaik nih. 3 yang terbaik kita ambil di antara klon ini yang kalau kita punya kebun kakao, mungkin ada teman-teman petani yang ingin menanam kakao. 3 rekomendasi yang harus ada dalam kebun kira-kira apa nih? Baik itu daya tahannya dari PBK, hama dan penyakit, juga dari produktivitasnya nih. Saya yang paling pertama memilih MHP, yang kedua BB, yang ketiga N02. Oh, itu ya. Usahakan minimal 3 itu, insya Allah sangat menjanjikan dan punya daya tahan yang lebih ya di antara klon-klon unggul lainnya ya. Walaupun yang lain juga klonnya bagus, klon unggul, tapi itu urutan yang teratas lah menurut pengalaman dari Mujaqir sendiri. Usia tanaman nih, ini kan kita lihat bervariasi nih. Yang paling tua
berapa nih usianya nih, Yang Jakir? Ini MHP sendiri ini udah berapa usianya ini nih? 2,5 tahun nih Pak. Ini 2,5 tahun ya. Yang kecil ada yang 2 tahun, bahkan ada yang setahun, ada yang baru tanam waktu penghujan kemarin. Ini kebetulan juga hadir luar biasa nih, pemerhati nih. Ini memang kita bilang hantunya, rajanya kakao di Sabang, ketua forum kakao juga sekaligus koordinator penyuluh untuk wilayah Kecamatan Sukamakmur. Kita juga perlu berbincang nih sama beliau. Ini Klon apa nih? Ya, ini contoh klon api. klon api nih ya. Besar-besar buah. Luar biasa ya. Walaupun usianya baru 2,5 tahun, tapi sudah ini buah yang keberapa nih? Ini sebenarnya udah buah beberapa kali ini udah yang keberapa kali ya? Udah berapa kali panen juga. Oh iya. Keunggulan MHP api ini walaupun udah berbuah dia tetap berbunga banyak dia. Termasuk dia nggak pernah stop berbunga ya, selalu ada rutin ya. Kalau nanti mungkin ada beberapa klon lain jeda, dia ini rutin selalu berbunga, selalu berproduksi. Ini contoh klon BB01 ya. BB01 yang memang bukan jantan ya yang kuat. Iya, ini pejantannya lah, pejantan kakao ya. Nah ini ya, selain produksinya bagus, dia punya kelebihan membantu lah. Jadi penyerbukan silang ini penting bagi pada klon-klon kakao lainnya. Penyerbukan silang antar klon-klon kakao ini. Jadi wajib adalah di dalam satu kebun itu klon BB01. Kita lihat luar biasa. Tuh BB01, BB01. Ini MHP ya. Ini kita lihat nih. Ini 10 buah per kilo kering. Buahnya di tanah deh. Ini ya. Ini 10 buah kakaonya bisa mencapai 1 kilogram kering ya, bijinya ya. Iya, Pak. Walaupun kemarau, kita lihat tanaman masih walaupun tidak berkembang secara bagus, tapi daya tahannya luar biasa. Inilah kondisi tanah di Sabang. Cukup terjal lahan ini, tapi bisa disiasati dengan disusun batu milerengnya 45 derajat lebih nih. Nih disusun batu seperti ini, disiasati, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini menurut Pak Jakir ini kan di kebun Jakir kita sudah berputar-putar melihat, menurut Pak Jakir dari beberapa klon yang ada di kebun ini, untuk klon yang mempunyai daya tahan lah, perbandingan lah untuk di beberapa titik di wilayah Kota Sabang,
mungkin bisa diberikan rekomendasi untuk klon yang sangat cocok dengan wilayah Kota Sabang. Umumnya wilayah Kota Sabang ini kan bebatuan, pegunungan, kemudian kebunnya juga tak ada hujan. Klon yang paling bagus dibudidaya di Sabang nih Pak Zakir. Alhamdulillah yang sudah ditanami sama kawan kita Om Zakir, ini sudah termasuk rekom, udah di atas, seperti MHP, BB01, MCC 02, ada juga ATSH, ada Sulawesi 02 di sini, ada juga AP. Nah, jadi boleh mengambil acuan MHP, BB01 dan MCC 02. Namun semakin banyak klon yang ada di dalam satu lahan, itu potensi hasil akan lebih meningkat karena dia terjadi penyerbukan dari klon berbeda akan terbantu pada klon lainnya. Nah, di sini juga alhamdulillah ada satu klon yang unggul sebagai pejantan, yaitu BB01. Ini merupakan pejantan ataupun penyerbu bunga yang klon lain akan lebih maksimal. Sumber entres dari kebun Gure Idris Pijai, Ulegli. Oke, coba kita panen. Kita agak ngebok dah boleh. Baby. Baby. Kan MCC. Ini biji ya. Bijinya besar-besar ya. Bijinya ketutup jempol. Nih contoh BB01. Ya, per buah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 biji. 50 biji ya. Ini selain sebagai penjantan juga produksinya juga luar biasa, bijinya besar-besar. Ini merupakan pejantan ataupun penyerbu bunga yang klon lain akan lebih maksimal. Nah, jadi ini sudah bagi, bagus. Bagi kawan-kawan petani, kalau budidaya kakao ini wajib adalah di dalam kebunnya ya, BB01 ini ya sebagai pejantan ya. Udah dilihat di beberapa titik di seluruh wilayah Kota Sabang, pengembangan potensi kakao di Sabang ini kan sangat-sangat besar gitu. Mungkin bisa diberikan informasi dan masukan kendala-kendala yang sering dihadapi oleh kawan-kawan petani di Sabang, dan mungkin bisa secara sederhana lah, apakah ini mudah ditanggulangi atau seperti apa nih menurut Pak Zakir nih? Untuk saat ini memang yang sudah nampak kita lihat hama babi. Hama babi ya, memang kita lihat tadi memang hama babi yang paling luar biasa ya. Ya, memang kalau kita intensif menanam kakao dengan hasil sambung pucuk, dia akan dominan berbuahnya di semeteran ke tanah. Dari tanah sampai semeter ini berbuah banyak, itu rentan diserang hama babi. Nah, jadi upayakan adalah pengantisipasi dengan pagar, terutama seperti pagar duri atau pagar bronjong. Namun ada kita lihat di foto di luar, mereka menggunakan pagar elektrik. Nah, pagar elektrik ini dia bukan mematikan, cuman kejut. Kejut dia akan menghindar untuk mendekati arus listrik yang kita pasang di seputaran kebun. Nah, itu yang dominan, ya, yang sangat rentan. Namun ada juga lagi seperti kebanyakan masyarakat mengeluh PBK, Helopeltis, antraknos yang busuk buah. Itu sebenarnya kalau perawatan intensif, insya Allah bisa ditanggulangi ya dengan seringnya disemprot pestisida. Menurut kondisi ini ada yang terserang jamur, kita semprot dengan fungisida, atau diserang oleh PBK, kita semprot dengan insek, sehingga mereka menghindar dan
tidak menyerang buah kakao kita. Oh, intinya lebih bagus kalau memang kita lakukan pencegahan sejak dini, ya. insya Allah mudah ditanggulangi ya. Ya. Ini kita lihat tanah udah beberapa hari, beberapa minggu tidak turun hujan, kita lihat tanahnya kering, tapi tidak ada persoalan. Hampir rata-rata kakaonya berbunga ya. Satu lagi di pabrik Cokbang sekarang membeli biji fermentasi 130. Alhamdulillah ada disubsidi sama Pertamina. Oh, BUMN ya, BUMN Pertamina disubsidi ya. Pertamina mensubsidi 10.000 per kilo fermentasi di Cokbang. Subsidi ini maksudnya disubsidi untuk petani? Untuk petani. Oh, untuk petani ya. Dari harga 130 menjadi 140. Ada wacana pun pabrik coklat Sabang, Cokbang akan menaikkan 20.000 lagi untuk membantu petani sehingga harga hasil panen petani ini meningkat dan bisa menutupi upaya mereka dalam merawat tanaman kakaonya. Berarti yang harga sekarang ini kan 130.000 ditambah lagi 10.000 oleh BUMN Pertamina. Iya. Ini potensi juga Cokbang, Sabang juga akan nambah lagi 20.000 ya. Iya. Berarti dalam waktu dekat ini harga biji kakao fermentasi itu 160.000 ya. Iya. Luar biasa. Itu khusus untuk petani Sabang aja ya. Untuk biji kakao Sabang. Oh, jadi kalau dari luar dipasok kemari itu lain ada lagi ya. Perhitungan lain. Kita memprioritas hasil petani Sabang. Mudah-mudahan dengan harga baik begini, petani akan lebih semangat mengupayakan merawat kakao. Alhamdulillah, cita-cita kawan-kawan petani juga kawan-kawan pemerhati kakao di Sabang ini bisa segera terwujud ya dengan adanya banyak dukungan, terutama nih juga dari BUMN. Mudah-mudahan dukungan ini terus berlanjut, bahkan kalau bisa bertambah lagi ya pihak ketiga ya Pak Jakir ya, untuk terus mendukung agar perkembangan kakao di Sabang ini makin terus. Jangan menunggu lagi nih kawan-kawan petani di Sabang, segera rawat tanaman kakaonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi sekaligus ya informasi lah, khususnya bagi kawan-kawan petani di Kota Sabang, juga teman-teman petani di seluruh wilayah Indonesia. Salam kami anak pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.